menjawab soal UTS mata kuliah Perencanaan Wilayah dan Kota. Yang pertama, apa tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah Perencanaan Wilayah dan Kota? Tujuannya sendiri yaitu untuk mempelajari kondisi ruang masa kini dan merencanakan untuk kebutuhan masa depan. Karena ruang tidak akan bertambah, namun populasi manusia terus meningkat. Ruang perlu dikelola dan ditata dengan baik agar tetap mencakupi kebutuhan manusia. Kemudian manfaatnya adalah kita jadi tahu bagaimana cara mengelola ruang agar menciptakan kehidupan yang efisien dan nyaman. Nah, berikutnya yaitu jelaskan definisi perencanaan dari yang sederhana sampai yang rumit. Perencanaan adalah pemikiran manusia secara komprehensif untuk kehidupan manusia. Kemudian, secara teoretis, perencanaan melalui 4 tahap, yaitu menetapkan tujuan, membuat rencana tindakan, mengevaluasi kemajuan, dan menilai kinerja secara keseluruhan. Yang ketiga, jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Glasson dan Hanafiah. Glasson mengungkapkan bahwa wilayah dapat dibedakan menjadi wilayah formal dan wilayah fungsional. Pembagian tersebut didasarkan pada keadaan wilayah, lokasi wilayah, jumlah karakteristiknya, bentang alamnya, dan kondisi masyarakatnya. Menurut Hanafiah, jenis-jenis wilayah yaitu yang pertama wilayah administrasi pemerintahan, yang kedua wilayah kesamaan kondisi atau fisik, yang ketiga wilayah ruang lingkup pengaruh ekonomi, dan yang keempat wilayah perencanaan atau program. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan jenis-jenis kota dan cakupannya. Yang pertama, ada kota yang menjalankan bermacam-macam fungsinya, baik untuk kota dan daerah pedalamannya, sehingga bersifat saling menguntungkan. Yang kedua, ada kota yang menutup diri atas daerah pedalamannya. Kota ini berkembang namun tidak bersumber dari daerah pedalamannya. Yang ketiga, ada kota yang tidak banyak berfungsi untuk daerah pedalamannya, bahkan dapat mematikan usaha di daerah pedalamannya. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan pendapat masing-masing mengenai tempat tinggal atau domisili berdasarkan teori perencanaan dunia. Nah, menurut saya di Kabupaten Kero masih banyak hambatan dan masalah yang dihadapi dalam aspek kehidupan masyarakat, yaitu masalah ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana yang ditandai dengan belum stabilnya tatanan ekonomi keuangan, pengangguran, kemiskinan yang menjerumus pada ketidakberdayaan masyarakat. Maka cara yang digunakan untuk mewujudkan perencanaan ke depannya yaitu yang pertama memperkuat basis ekonomi melalui pemerataan yang adil dan aman. Yang kedua, pemerataan pembangunan dengan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Yang ketiga, pemantapan penyediaan sarana dan prasarana melalui pengembangan dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Perencanaan pembangunan itu sendiri harus didasarkan data dan informasi yang mencakup kondisi geografis, demografis, potensi sumber daya, dan ekonomi.